Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Jihan Faradiba dan Vicky Sanjaya. Kami akan menjelaskan sebuah materi tentang tujuan pendidikan dan hasil belajar taksonomi dan domain. Langsung saja simak videonya. Enjoy for watching. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan dan hasil belajar. Nah, pembahasan yang pertama mengenai tujuan pendidikan. Tapi sebelum masuk ke inti atau tujuan pendidikan ini, saya akan sedikit menguraikan tentang pengertian pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Nah, salah satu tokoh telah mengeluarkan pendapatnya mengenai pendidikan. Nah, tokoh ini yaitu Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan di Indonesia ya. Nah, menurut beliau, pendidikan adalah daya upaya yang dilakukan untuk memajukan budi pekerti, perilaku, dan jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Nah, dari pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini bisa kita simpulkan bahwa pendidikan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua oknum ya. Kenapa demikian? Karena kan tadi di sana ada kata-kata daya upaya yang dilakukan. Jadi ada yang berupaya dan ada yang diupayakan. Lalu dari pengertian tersebut juga bisa diketahui bahwa pendidikan ini bentuknya tidak satu gitu, maksudnya tidak formal, karena tidak hanya formal maksudnya. Karena apa ya, mayoritas orang gitu apabila mendengar kata pendidikan itu langsung pahamnya itu lembaga-lembaga formal seperti sekolah gitu, langsung tertujunya pada sekolah. Padahal yang dinamakan pendidikan ini bukan hanya di lembaga formal seperti sekolah saja. Itu ada juga lembaga informal dan lembaga non formal. Seperti contohnya orang tua yang mengasuh anaknya juga itu sudah termasuk pendidikan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, pastikan kita itu memiliki tujuan. Kenapa sih kita tuh mengerjakan ini gitu? Karena ingin begini-begini. Nah, sama halnya dengan pendidikan. Pendidikan juga memiliki tujuan. Nah, apa sih tujuan pendidikan? Nah, tujuan pendidikan ini adalah agar si peserta didik ini dapat berubah atau memperoleh perubahan yang tentunya perubahan baik, dan perubahan ini tuh sesuai dengan apa yang diupayakan oleh si pendidik. Jadi tujuan pendidikan ini agar kan memang di semua lembaga atau oknum yang melakukan pendidikan ini berbeda gitu, berbeda tujuan, tapi intinya itu sama. Intinya tuh agar peserta atau orang yang dididiknya ini dapat berubah gitu, dapat memperoleh perubahan, dan perubahannya ini seperti yang diupayakan atau seperti yang diajarkan gitu oleh pendidiknya. Nah, di sini juga ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, tujuan pendidikan nasional ini berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, intinya tuh dari tujuan pendidikan nasional ini
agar siswa atau peserta didik ini bisa memperoleh perubahan gitu. Dan di sini juga yang lebih ditekankan itu perubahan di dalam perilaku dan berilmu juga, karena kebanyakan orang mengira itu tujuan pendidikan hanya untuk agar peserta didiknya itu berilmu. Nah, itu salah sekali. Tetapi justru yang diberatkan itu dalam sebuah pendidikan itu sebenarnya perilaku. Jadi tujuan pendidikan ya itu agar manusia ini bisa berperilaku selaras, berilmu dalam agar termasuk ke dalam mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Karena berilmu saja tidak cukup. Nah, kalau pembahasan yang kedua mengenai hasil belajar. Apa sih hasil belajar itu? Nah, hasil belajar itu adalah sesuatu yang didapatkan setelah kita memperoleh pelajaran gitu. Jadi hasil belajar ini adanya di akhir, ketika setelah kita melalui proses pendidikan nanti akan ada hasil belajar. Nah, hasil belajar ini bisa untuk mengukur tujuan pendidikan. Maksudnya gini, dari hasil belajar kita bisa melihat seberapa jauh tujuan pendidikan ini sudah terlaksana gitu. Jadi misalkan contohnya seperti ini, dalam sebuah pembelajaran di kelas. Nah, misalkan dalam sebuah pembelajaran di kelas ini ketika kenaikan kelas, anak-anak itu, murid-murid itu nilainya baik gitu, dan mereka juga bisa bersikap baik gitu, seperti sopan kepada gurunya, berbuat baik kepada sesama teman. Nah, dilihat dari hasil belajar, nah itu hasil belajarnya kita itu bisa menilai bahwa tujuan pendidikan ini udah terlaksana apa belum gitu. Nah, misalkan dilihat dari nilainya baik, lalu perilaku peserta didik juga baik, berarti kan itu tujuan pendidikan sudah terlaksana. Secara singkatnya demikian. Baik, saya akan melanjutkan hasil belajar domain dan taksonomi. Untuk taksonomi, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya berasal dari bahasa Yunani ada dua kata, yaitu taksis yang berarti pengelompokan dan nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi ini adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Taksonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti klasifikasi bidang ilmu, kaidah, dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek. Taksonomi ini bertujuan untuk mengklasifikasikan materi atau tujuan dari pendidikan. Misalnya tujuan pendidikan antara SMK dan SMA, kemudian antara SD dan SMP. Taksonomi ini dikenal dengan taksonomi Bloom karena pencetus ide ini adalah Benjamin S. Bloom. Walaupun tidak semua domain ini dikembangkan olehnya. Ada 3 domain yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom, yaitu ada domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Untuk domain kognitif, yaitu hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi meliputi kegiatan sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, penyimpanan dan pengolahan dalam otak, menjadi informasi. Artinya, si pendidik itu mendapatkan suatu ilmu yang akhirnya disimpan ke dalam otak menjadi pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah domain afektif. Untuk domain ini lebih menekankan pada aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, dan apresiasi. Yang ketiga adalah domain psikomotorik. Untuk domain ini
lebih menekankan pada aspek keterampilan gerak seperti menulis, mengetik, dan gerakan kecekatan yang lainnya. Suatu hasil belajar tingkat yang lebih tinggi hanya dapat dicapai apabila telah menguasai hasil belajar yang rendah. Namun, taksonomi yang paling banyak digunakan adalah taksonomi hasil belajar psikomotorik. Ini menurut Simpson Winkel, yang mengklasifikasikan hasil belajar psikomotorik menjadi 6, yaitu persepsi, kesiapan, kemudian gerakan terbimbing, gerakan biasa, dan gerakan kompleks, dan juga kreativitas. Jadi masing-masing domain itu mempunyai prioritas yang tertentu. Dulu proses pembelajaran ditekankan kepada kognitif, tetapi untuk sekarang ranah pembelajaran lebih ditekankan kepada afektif. Jadi contohnya seperti ini. Seseorang yang pintar dalam domain kognitif artinya dia memiliki banyak pengetahuan, tetapi dia tidak mempunyai asupan afektifnya. Jadi dia tidak memiliki perasaan atau sikap yang baik. Jadi dengan dia memiliki kemampuan kognitifnya, dia bisa saja berbuat penipuan ke orang lain karena dia tidak mempunyai perasaan. Jadi hal inilah yang sekarang dimulai disadari oleh para pendidik. Para pendidik sekarang lebih memperhatikan domain afektif, walaupun porsinya masih banyak didominasi oleh domain kognitif. Berbeda lagi dengan SMK yang lebih menekankan pada domain psikomotorik, karena siswa SMK dipersiapkan untuk bekerja setelah lulus.